Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat cinta mengasihi kita. Terbukti nyata kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Bisa kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, berjumpa kembali di dalam damai sejahtera Tuhan, berjumpa kembali di dalam kesukaan yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan juru selamat, adalah juru selamat, juru damai. Ya, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada jawaban dan setiap beban, problem, persoalan kita. Di dalam dunia banyak masalah kita, tapi di dalam Yesus ada pertolongan yang besar. Kita bersuka cita pada Selasa pagi ini, 29 April 2025. Karena besok adalah hari yang terakhir. Kita suka cita karena kita ada penyertaan Tuhan. Dan kita mau baca firman Allah berurutan kita pada pagi hari ini. 1 Tawari 12 ayat 23 sampai 40. Tentara Daud di Hebron, ada sukacita di Israel. Kalau saya baca tadi, waduh, nanti kita mau baca sama-sama. Penuh dengan sukacita. Karena pasukan Israel begitu banyak, saudara. Dari masing-masing suku ada pasukan peperangan. Karena Yesus menyertai Israel. Karena Tuhan penjaga Israel. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami naikkan pujian ini. Kesukaan dari Tuhan. Dan kita di dalam nama Yesus. Semua kita bersaudara. Amin. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, demikianlah firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, Tuhan Yesus juru selamatku. Dalam Yesus, amin, haleluya, ada sukacita, amin, haleluya. Dalam Yesus, amin, haleluya, ada damai sejahtera, haleluya. Dalam Yesus ada pengampunan, kasih dan sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan, amin. Dalam Yesus kita semua bersaudara, bersaudara dalam kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin, haleluya, kita semua bersaudara, amin, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, sampai kita berjumpa di dalam kerajaan sorga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Dalam nama Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Yesus. Amin. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Hidupku berkemenangan dalam nama Yesus. Engkau bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Selasa pagi hari ini 29 April 2025. Karena kita mau baca firman Tuhan 1 Tawari 12 ayat 23 sampai 40. Di mana firman Tuhan katakan ada sukacita di Israel. Ada sukacita rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita ciptakan sukacita. Dalam Yesus, amin, haleluya. Ada damai sejahtera, amin, haleluya. Dalam Yesus ada pengampunan, kasih dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, ada kemenangan, amin, haleluya. Sukacita pagi ini, rasanya saya tidak mau berhenti, mau menyanyi terus saudara. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, haleluya. Kita sukacita karena Yesus berjanji, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di dalam Yesus ada jaminan, jangan gelisah dan gentar. Silakan kalau punya problem persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita simpan sendiri dalam pikiran dan hati, rugi saudara. Kita akan punya Yesus. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita ikuti firman Tuhan. Di situ ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali, kita rutin tiap pagi kita baca firman Al-Perjanjian Lama. Sekarang kita baca 1 Tawari pasal 12 ayat 23 sampai 41 pasal penuh, supaya besok kita lanjutkan 1 Tawari pasal yang ke-13. Amin. Tentara Daud di Hebron saudara ya. Sekarang Daud yang memerintah raja kedua Israel, disertai Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan, maka Tuhan kirim pasukan-pasukan bersenjata yang berkualitas. Mari kita baca ayat 23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Kalau bicara peperangan ini vertikal horizontal. Vertikal maksudnya ini di dalam perang rohani saudara ya. Di mana ada garis vertikal dari garis ke bawah. Garis ke atas tentara Israel, tentara Tuhan Yesus, pasukan malaikat Tuhan menyertai kita. Menghancurkan garis ke bawah. Itu iblis peperangan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 saudara ya. Bahwa kita ini berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah bukan pemerintah presiden kita, bukan ya, pemerintah Lucifer saudara, yang jahat iblis saudara ya. Ada penghulu ya, ada roja di dunia, ada kuasa-kuasa. Ini mari semua baca ya, Efesus 6 ayat 12 ya. Berkata demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah. Ini pemerintah Lucifer, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat saudara. Melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Roh jahat dunia ada 4 ya. Pemerintah, penghulu, penguasa, dan roh jahat. Ada 4, makanya 4 orang yang wasi mati. Karena ini rasanya. Di dalam dunia, di dalam iblis ada kematian. Tapi di dalam Yesus ada kehidupan kekal, ada sukacita. Lihat ini ya, Tuhan kirim
orang-orang pasukan sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda, dan sekarang mulai dari ayat 24. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak. Ada 6.800 orang siap untuk berperang. Coba nih, siap untuk perang. Kita harus siap perang rohani, yaitu mengandalkan firman Tuhan. Roh Kudus, ya, mereka siap berperang. Dia membawa perisai, sudah tombak, saudara. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.000. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama dia ada 3.700 orang. Wah, luar biasa. Selanjutnya Sadok, seorang pahlawan yang muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya masing-masing. Suku-suku ini pemimpin top-top, saudara, ya, yang dipilih sama Tuhan. Dan dari Benyamin, saudara-saudara suku Saul ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim 22.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara buah-buah mereka, orang terkenal, orang hebat, saudara. Tuhan tetap, kalau Tuhan tetapkan, dahsyat, disertai Tuhan lagi, saudara. Ya, dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Wah, saudara, sukacita Daud, saudara, dibela dengan ratusan ribu orang, saudara. Dari Bani Isakar, orang punya pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang, ya, kepala dengan segala saudara sukunya yang dipemerintahin, di penasihat, saudara, penasihat rohani, ya, penasihat ini 200, saudara. Jadi apa yang harus dilakukan, minta petunjuk dari Tuhan, ya. Dari sebulan, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang. Wow, tuh, tidak cabang hati. Jadi full fokus untuk berperang. 50.000 orang dari sebulan, saudara. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin. Bersama-sama mereka 37.000 orang membawa perisai tombak. Wow, dahsyat, saudara. Naftali ada 37.000. Udah berapa nanti saudara bisa jumlah ini? Kalau saya jumlah lebih dari 300.000 semuanya. Dari orang dan orang-orang yang sisa untuk berperang 28.600 orang, saudara. Dari Asyir, orang-orang yang sanggup pandai untuk berperang 40.000 orang. Wah, dahsyat. Dari seberang sungai Yordan, dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai senjata perang 120.000 orang. Sekalian itu prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Wah, semua sebulat hati. Ya, kalau dia dalam pemilu 100% menang Daud. Karena apa? Karena Tuhan yang mengangkat. Ini bukti nyata, saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, semuanya setuju. Ya, karena Tuhan yang campur tangan. Oh, dahsyat, saudara. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum. Sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bagian dari Sakar, Sebulan, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue arah, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar. Sebab ada sukacita di Israel. Amin, demikian firman Tuhan. Ada sukacita karena ada Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Pentingnya kita dekat dengan Yesus. Penting kita andalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi ini memberikan kekuatan buat saudara. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Selasa hari 29 April 2025. Dan Bapak Ibu ada sukacita. Dalam pekerjaan ada sukacita. Dalam pelayanan ada sukacita. Dalam rumah tangga ada sukacita. Dimanapun kita berada, di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Dan saya minggu depan berangkat ke Israel, ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersama kita. Itu mari kita mau dekat dengan Yesus. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita hari-hari. Jangan pernah berjalan sendiri. Daud disertai Tuhan. Karena Daud senantiasa andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah
orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita semua. Immanuel. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Serahkan hidup kita sepanjang hari ini. Apapun masalah, problem, silakan. Tapi kita datang kepada Yesus, karena ternyata janji Tuhan ada sukacita bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.